Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jawab salam harus kompak rombak dengan ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu waalaikumsalam. Ini dia doang dengan dia tak dengan jawab salam. Waalaikumsalam. Dia tertegur si Bapak Maulana Syekh. Baik. Untuk jawab salam harus tasdid waalaikumsalam. Nah, ya kata. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Sidi Allah Subhanahu wa taala, si wahijan dan itu kesehatan, kesempatan, si uwah dan itu selaku ya nikmat. Lalu nikmat si teica si Allah Subhanahu wa taala si harus tersyukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya endah jangan lupa baca selawat. Selawat harus sering-sering kita baca ya, sebagai mahabbah cinta kita kepada baginda Nabi. Kerinduan kita wujudkan dengan membaca sholawat. Lebih-lebih kalau kita punya suara yang bagus, suara yang merdu, Masya Allah, kadang-kadang ini merinding kita. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita bisa menangis. Teringat makanya tatkala begitu kita berziarah ke makam beliau di Masjid Nabawi, air mata ini berhujan. Gemetar kita begitu kita melewati makam beliau Rasulullah SAW. Melihat lalu malik kira tak berziarah makam beliau. Ya doang. Jadi ada semua bayi datang ziarah. Agak selama datang Madinah selama 9 hari itu, insya Allah bilang jelu. Namun setiap selesai sholat maghrib atau isya, setiap selesai sholat asar atau zuhur, situ wajiban diri itu ziarah ke makam Rasulullah. Namun subuh aja insyaAllah bilang selesai salat subuh, selesai ziarah ke makam beliau, langsung ke makam Baqi. Kadang-kadang biasanya ada barang rombongan, jarang barang rombongan di Masjid Nabawi. Selalu karena kalau rombongan kan ini istirahat di hotel selesai sholat arba'in atau berjamaah. Kalau kita kadang-kadang ini sih baru datang oleh ke hotel. Waktu supaya nasi ataupun kalau ada di sana kadang kita pulang. Maghrib kadang dia boleh tu tak terbuka si ruti atau si kesiapan oleh Masjid Nabawi.
Nah, jadi anak-anak sekalian, para santri, santriwati, jamaah di majelis pengajian kita yang kita lakukan setiap pagi atau di pagi yang mubarak ini, yang mulia ini, di mana kita terus mengingatkan kepada kita semua, kita harus tetap menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Enggak tahu kunci beriman bertakwa. Lamun pelajar beriman yang berbeda, tentu jalani, yakini apa sintah perintah keajah kesuruh yang kita jalani, kita imani, yakini. Ini doa-doa yang kita baca di setiap pagi, ini yang pernah kita baca dulu di ma'had, di abrol. Semua doa-doa yang di sini yang kita kumpulkan ini langsung ada foto Maulana Syekh Hamzan Wali Duan yang kita abadikan di buku doa. Nah, jadi beliau adalah pewaris Nahdlatul Wathon. Nah, beliaulah yang memegang sebagai pemegang sah, yang melanjutkan organisasi Nahdlatul Wathon selaku pengurus besar. Pengurus besar ketua umum, ya jadi presiden Nahdlatul Wathon. Nah, itu saya presiden NW Maulana Syekh Hamzan Wali II, Dr. Tuan Guru Kiai Haji, lalu ya Raden Tuan Guru Haji lalu Muhammad Zainuddin Hatsani MPDI. Ya, Masya Allah, beliau adalah pewaris cucu sekaligus yang diamanahkan menjadi pengurus besar atau PB, Presiden Nahdlatul Wathon. Nah, makanya di sini alhamdulillah yang bisa berfoto bersama dengan beliau dan kita abadikan di buku kumpulan doa yang dibaca oleh santri setiap pagi di madrasah. Di sini ada sholawat Nahdlatul, ada ya banyak doa-doa, sholawat, sholatul rahmatan lil alamin, ya ada sholatul Nahdlatul Wathon, ada juga sholatul taisir, ada juga ya asyru sholawat, 10 sholawat 10, sholatul hikmah, ada doa taskhir. Ini Masya Allah, doa-doa yang Masya Allah ini. Ada juga salat kun fayakun, salat mukhlisin dan makburin. Ada yang belum ngambil? Ya. Semua harus pegang ini dan hafalkan. Ya, ada sholat kun fayakun, Masya Allah. Ini amalan yang luar biasa. Dengan kun fayakun Allah. Tahu apa itu kun fayakun? Kalau bahasa kita sholawat mong kedemong. Nah, bahasa kita sholawat mong kedemong. Sholawat kun fayakun. Nah, kalau kita amalkan sholawat ini, ya marah-marah mau kedemo. Apa niat, apa hajat, apa pemilik itu, insya Allah langsung kita dikabulkan oleh Allah. Nah, itu tadi
Dasarnya apa? Iman takwa tadi. Seperti ya Nahdlatul Wathon. Ya. Pokoknya pokok NW iman dan takwa. Makanya orang Nahdlatul Wathon itu harus betul-betul beriman dan bertakwa. Apa arti beriman? Yakin, ikhlas dan istiqomah. Itu yang disebut dengan beriman dan bertakwa. Ya, bukan iman. Nah, jadi inilah kalau kita baca doa-doa atau sholawat yang ada di sini, insya Allah itu kan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui ya, apa yang menjadi isi hati kita yang paling dalam, isi pikiran kita yang paling dalam sudah diketahui oleh Allah. Maka jangan kita ragu-ragu. Nah, begitu kita baca doa ini dengan keyakinan penuh, keikhlasan, istiqomah, maka insya Allah apapun yang jadi niat hajat kita akan diwujudkan oleh Allah. Yang terkabulan itu segala doa kita. Ya, kata beliau baginda Nabi, ya, bahwa doa-doa yang kita baca itu ya dengan yakin, ikhlas, istiqomah, bahasa Bapak Mose, ya, insya Allah. Tadi kuncinya tapi yakin itu. Coba menteren papu tanah. Apa yang menteren laka-laka. Lalu masih yakin, masya Allah, yakin luar biasa. Tepuk-tepuk, tiup-tiup, sehat. Apa ini kadang ada istilah pertus, ya. Penang gede papu, dan milik nutaan. Oh, ketemu magen. Apa orang ketemu lo? Ketemuan, ketemuan, orang ketemu. Bahasa dengan layak ketemu. Kamu bahasa kita apa? Ketemuan. Wah, ketemuan. Nah, girang ketemuan itu boleh-boleh ini. Nah, jadi ketemu antara ruh, ya, papu balok itu datang, ya, datang ini amat siwah mati telangu, ya, bertemu dengan jiwa kita, kesapa istilah, ya, apa ketemu dengan tua, emang kadang-kadang, nah, ya, terbaik dulu tutup ini, langsung nikah. Oh, bertinju. Apa kena bertinju no? Saya suruh nyedi. Ada nyedi betul lah. Dia mendete mari tu, lek tahu mesti mula tu lek alam mesti wah persiapan tu lek alam barzah atau alam si tahu nani. Suruh bertinju ada si nyedi. Sehat jadi. Ternyata dasarnya apa? Ya, yakin. Nah, yang boleh dalam hadis baginda Nabi ya tersebut ya imanan wah isaban. Tentu dengan dasar keyakinan. Apapun tergawe harus kita ya yakin. Nah, optimis. Itulah yang disebut dengan yakin itu. Optimis. Dia ragu-ragu apa pun nak tergawe. Angka gowe dengan isi ini dan dia gesang isi api ya kan. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam waktu saya tersedot ya tidak betul dalam api padahal kan anda nite kalau lepas jatuh keseng ini ya marah arang-arang. Nah, tetapi kalau sudah Allah berkehendak, ya dengan dasar tadi itu iman, ya semua bisa terjadi. Ya. Jadi, semangat Allah dalam Al-Quran itu, ya nar,
kun, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, kata Allah, katakan, ya, hei api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, nu arah tegal api nu, ya percaya. Nyat, coba nyat. Nah, bardan artinya nyat, dingin. Jadilah dingin, kun bardan. Dan wassalaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Aduh, api kan arah perintah si Allah, kan Allah yang pindah. Milin unyat, milin panas, milin berembit. Kalau Allah berkehendak bisa saja semua terjadi. Air laut saja yang begitu, masya Allah, begitu dipukul, dipukul oleh tongkat Nabi Musa, langsung terbelah. Nah, air laut jadi berpisah. Ya langan liwa tentara Nabi Musa menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun. Ya, laut bisa dibelah. Itu kalau sudah Allah berkehendak. Nah, sehingga tentara Fir'aun menyusul, ya, langsung kejar. Begitu pasukan Nabi Musa sudah sampai di atas melewati laut, nah besopuk balik laut dia. Akhir kebolak-kebelar tentara Fir'aun, termasuk Fir'aun sendiri. Nah, jadi itu kalau sudah Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, kita intinya adalah sekarang yakin deh, ya, yakin deh dengan doa-doa Bapak Morsi. Makanya kita tidak usah ragu-ragu, ya. Kita terus amalkan doa yang diajarkan oleh Bapak Maulana Syekh. Beliau seorang wali, kutubul aqtab, ya, salafus saleh, masya Allah. Beliau orang yang sangat dikagumi oleh guru-gurunya, terutama gurunya yang bernama Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar, Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qurni, Syekh Salim Rahmatullah. Nah, ya, setiap doa enggak lagi madrasah-madrasah selalu kita baca itu, karena itu doa kepada guru-guru Bapak Maulana Syekh. Masya Allah itu. Maka kita ijamiil masyayikhina, la syama Abul Barakah wa Nafahat al-alimul allama al-arfu billahi ta'ala Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar, Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Salim Rahmatullah. Itu yang tiga ini yang paling utama, baru yang lain-lain. Nah, jadi sebagai mengambil berkah, keberkahan. Ya, kalau kita doakan orang alim, maka keberkahan ulama-ulama, aulia-aulia Allah yang luar biasa itu tercurah kepada kita. Maka ini tanpa berdoa, ini yang disuruh berdoa yang rawas kada. Untuk berdoa harus khusyuk, ya. Karena doa kepada Allah insya Allah akan diijabahkan. Doa nina ama, itu kan bilang jelo tete. Doa selapu, ya, keluarga. Ndek doa diri itu doa. Ya, itulah hebatnya Nahdlatul Wathon. Itulah hebatnya madrasah. Kita berdoa untuk diri dan untuk seluruh umat. Ya, doa diri, doa ina ama atau ya khusus liwalidain atau liwalidina, ya, khusus kedua orang tua kita semua. Dan lupa no, ya pertama dulu, baru kedua si lain-lain. Doa aja guru-guru terus, doa aja
sahabat, kerabat, keluarga lain hina amak papu baru semua jari. Menurut juga kepada jamaah kita semuanya. Menurut juga ojok tokoh-tokoh kita. Kita doa semua. Agak mau doa keciprat si doa nih, si lapu nih, si maknya kalau asik nambah li bangkat. Doa tak agak bersyukur ya jamaah umat muslim baik pondok-pondok pesantren. Ente doang tahu tenas madrasah lain tak kedulu. Asik-asik ternyata mancing kedulu ente. Asik-asik yang lalu jualan atau berdagang lain pekan kedulu ente lewat madrasah. Ya Allah kaget nagandi untuk malah madrasah. Tak teduh anda di dalam madrasah coba saya ingat. Coba ini ingat. Kadang-kadang papu doang ini terlupa. Ya, wah doa papu tu. Paling-paling yang hina amak tu resi teduh. Paling-paling ingat hina doang tu amak tu doang lalu boyak jo kubur. Namun papu tapi lagi balut tu. Dia tak ruwe nak kubur, dia tak tawan. No, lupa tu. Nah, jadi adik si tidak terlupa itera isi bayi balut tetap ingat tadi. Tak ingat papu balut dah adik tidak ingat era. Lamun terlupa kadang itu lemak terlupa tu. Ya tu mati era 100 tahun yang akan datang. Kan berdua untuk mbi tak tu. Mun tak ingat. Ya, lamun tak ingat. Nah, jadi ya ampun, amal isi yang putus-putus itu adalah ada telu. Kira keluar telu. Iza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Mana yang tiga? Pertama, amalun jariyah. Amal jariyah. Biaran amal jariyah. Nih, amal isi awet, isi lebih maratan wakaf, ya wakaf tanah, terbangun madrasah, terbangun masjid, terbangun musola, terpindah rurung, terpindah jembatan. Nah, yang kita serah sebagai amal ini jadi jariyah, terus mengalir selama terkadu. Teres liwat masih mau pahala. Apalagi manusia man. No, dia kaget mengasih dia tanah jadi rurun. Angkat dene dak bisa nak terpindah tanah jadi rurun, jadi gang, ya, jadi langan. Ndek dia setak kurang. Ndek dia si abih, ndek dia si tidak miskin. Ia nak liwat dengan wah pira keberkahan selengkap dengan liwat di langan di rurung di gang tapi nak li dekat balik tanpa ia lagi liwat dengan masya Allah pira dengan liwat ia leman ngalir pahala dia tahu jauh mati tanah seno bahkan dia je tumput terima ia tak ya tanah seno jadi terserah bayar jadi gang jadi rurung. Kira 100 meter misal jadi gang di Bali. Misal arah jamaah di darat lengan liwat, kepinaan gang. Ya. Separuh isi cak milih. Pada Allah jangan terisa, wah lurung arah apa rano langan wah berengan maharap padahal karena terpelentak persoalan dalam ini tidak lebih. Padahal ia jadi amal jariyahnya. Ia ngalir pahala terus ngalir. Ya, lima berdua berhektar-hektaran tanah belum tentu sampai kepada kita nanti setelah meninggal. Cuma searah sejengkak atau 2 jengkak, semeter 2 meter sekepina jadi lurung atau gang, enggak dia jangan seterusnya. Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Ya Allah, ya Rabb. Ya. Agak kadang-kadang heran sih dengan
Sindik milih tapi nak cari pegang. Jangan ingat diri bahwa itu manusia dia suatu saat mati. Ya, paling ada 60 tahun, 70 tahun paling tinggi. Ya, lamun nah balu puluh siwa puluh jangan. Dendek pikiran dunia. Wah anteh, wah waktu. Kareng tak datang terima jadwal zaman Allah, datang malaikat maut. Jadi manusia itu tidak abadi kekal di dunia. Nah, kita jadikanlah tanah kita menjadi amal jariah. Nah, itulah yang akan mengalir terus walaupun dengan roh mati. Selama langano tetau ataupun tanah sita bangunan madrasah, masjid, musola ditempati ya sebagai tempat ibadah atau tempat menuntut ilmu. Itu yang pertama. Si kedua apa? Ilmu yang tapa'ubi. Masya Allah nih kakak tempat sekolah berdua ilmu. Lamu mah tahu ngaji, tahu maca, tahu nulis, tahu berhitung. Nggak abot. Ajah batur. Enggak? Ajah batur. Nggak tuah tamat mahat, abot tengah jalan. Wah kuliah, SPDI. Lagu ndek mele amalan ilmu. Kelelah tempat kuliah. Wah kira biaya. Ya. Apalagi ni si tamat sanawiyah aliyah malik saya kena malu. Ini mahal, abot. Padahal dia doang minta diri dengah bilang kelema isi masai tuan guru. Itu lagu ni ngaji ya gitu. Ya. Aran doang pada kena mahal. Dia doang tamu sekolah tidur bergawe di pondok. Dengan lalu sekolah dia tidur gawe. Ya. Dengan lalu ngaji ini jatuh gunung lahir. Lalu jalan-jalan. Atau taman sekolah lu bertandang mengawe nenda. Ayo denwah dengah angkat masalah pada tuan guru isi nasihat. Angkat dia telah amalan ilmu itu jadi. Jadi, nah buat ke sekolah ada rajin sekolah. Rajin sekolah. Ini datang ngobrol gawe. Para abot ke sekolah itu iya wah abot wah gawe lain-lain gawe ibadah abot nggak apalagi nama itu wah serjana misal abot tengah jalan karena apa waktu si sekolah mau bilang abot yang pendekat wah abot mana-mana tajah baca bismillah ikra dia tahu ngajahan kitab mana-mana tajah ngaji ya ikra. Apalagi kita tahu baca kitab, tahu nahwu saraf. Ya. Nah, itulah cara kita mengamalkan ilmu. Nah, ilmu yang tapa'ubi adalah yang akan terus mengalir. Masalah. Malaikat akan terus menaungi bagi orang-orang yang memiliki ilmu kemanapun perginya untuk mengamalkan ilmunya. Nah, kalau kita sudah punya ilmu, ya, jadilah kasyajar. Ya, kasyajar. Apa arah kasyajar? Seperti pohon. Nah, pohon yang hidup di pinggir jalan, yang punya buah, yang punya daun lebat, bisa orang bernaung di sana di saat kepanasan. Bisa dinikmati buahnya oleh orang yang lihat. Nah, itulah ilmu. Ya, ilmu yang bermanfaat. Kasyajari. Al-ilmu bil amali kasyajari bis samari. Ilmu yang berkah, ilmu yang selalu diamalkan, diajarkan seperti pohon yang hidup di pinggir jalan, yang berbuah lebat, yang berdaun lebat, yang berbuah lebat dan manis. Tetapi
ilmu bila amali kasajari bila samari. Artinya ilmu sih ndek wah amalan, ndek wah ajahan, ya adalah ndek bina marak kayu isi tewo lagu ndek 2002. Nah, marak unolah umpama. Karena kalau kita punya ilmu, amalkan ilmu kita. Sekecil apapun ilmunya harus diamalkan. Heran terkadang ilmu kita perlu ilmu padahal nggak tahu nih hadis, ayat, nih lalu juga pidato, juga baca apa, kan iya sebut nih ayat, hadis. Dan kadang-kadang ini nih berseliwah, tidak sesuai apa sih kesampaian, kan sih laksana. Jadi, namun dengan berilmu nu nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana kita berjalan di saat kita berjalan saja sudah kelihatan orang berilmu itu. Duduknya saja orang berilmu itu kelihatan dia. Berdirinya orang berilmu itu kelihatan dia. Beda ke orang-orang yang tidak berilmu. Ngomongnya orang berilmu itu beda dia. Kaca dengan singkat kedua ya ilmu. Ini mancakat ngeraos. Lain belum dengan sumber ilmu kan saya tidak berilmu. Ya ampun, temanikan di Al-Quran si Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa orang berilmu itu jauh perbedaannya dengan orang yang tidak berilmu. Nah itu. Para nopahdir, ya bu, ndak di sekolah, ndak di ngaji, ya. Dan berdua ke madrasah, rapat lain ke sekolah. Tinggal bagaimana kita menjaga ini saja, memelihara, ya. Nah, ini saja yang penting. Oleh sebab itulah maka kita harus kuat itu, ya, keyakinan kita. Keikhlasan kita, ketulusan kita, nawaitu kita perlu. Kadang ini nawaitunya yang tidak dijaga. Makanya begitu tamat, kelihatan hasilnya. Ya apa yang ikhlas dan tidak ikhlas itu, kelihatan hasilnya nanti begitu dia sudah khotimah. Ya. Apakah husnul atau su'ul? Ya. Begitu di akhir nanti baru dia akan nampak apakah tulus, ikhlas ataupun karena sesuatu yang lain. Nah, jadi intinya itu yang pertama dulu, nawaitu kita. Nah, itu yang kedua. Ya, kalau Anda punya ilmu, maka amalkan ilmumu dan ajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nah itu kan, sebaik-baik kalian adalah kalian yang menguasai, yang mempelajari ilmu dan mengamalkannya, mengajarkannya. Tahu tentu dengan karang tersebut kerang apalagi para santri, para ustaz, para mubaligh, para terpelajar. Nah, tinggal sekarang diamalkan saja lah. Amalan, tidak tidur, ngobrol, motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lah juru mimbar dan ngeraos dengan ngebangga sembahyang. Ya Allah, asbar kan. Heran di sini tadi. Dia tak perlu ilmu. Allah berduit, tak ajar, pengajian bilang jelu padahal. Ya. Bagaimana keutamaan orang sholat berjamaah, bagaimana keutamaan orang sholat di awal waktu. Kan waktu sebutan kedua. Aku pasti yang terjalani. Namun tersibuk-sibuk aja sangaral alasan. Ya, jengkel lalu repot, jengkel lalu pegawai ini. Aku ni jangan ngobrol. Ngobrol. Beli anu kaji ngeraos, saya dah kaji itu sejari imam.
Bacaan tayat, sedih pembeli suara itu. Lalu beli andor kan dia ngeraos. Nauzubillah. Gimana ini? Dunia harane. Dunia. Dia lila Allah. Dia tak lila itu sejari iman Allah coba terlila. Ya. Ini bercorak-corak le juyu. Mana dah. Ya tahrica. Kadang-kadang ini berilmu. Ya Allah. Nah inilah ya ciri itu. Berarti waktu pergi ke sekolah dia telah gawe. Ya. Karena kita sudah mahat, waktu sekolah, waktu pondok, tahu ada. Yo, hadis begini mah kalau kita dulu waktu mahat, ya, waktu kita pondok, masih sekolah. Namun waharan ngepang subuh, di rumah waktu subuh, baru ke masjid. Saling duduk tenda lah untuk kelembang-kelembang. Kadang ini setelah tenda muzakarah sampai tengah malam. Ini terduduk si batu. Nah, baru ke masjid. Jauh betul masjid tuh. Ya. Lalu lalu taharan sholawat azan atau ngasar atau jam 3 jam 4 ya. Baru ngomong betul. Ia tak latih diri lah waktu pergi ke sekolah. Nah nih sampai jam 2 jam 3 tidur. Hebat. Kita jalan dia tahan. Wirid terus seberah kata. Dia tahan, namun dia tahan dengan sampai jam 3. Apa gawean? Para ke wirid. Ternyata bergitar gawean. Main HP gawean. Macam model dengan. Nah, jadi enggak betul sebenarnya. Enggak betul. Namun mondok, baca Quran. Ini sebagai ilmu kalian. Nah, dan yang ketiga adalah waladin soleh. Walad anak yang soleh. Bija jari inti si alim soleh, si ilmu. Nah ini, makanya kalian ini orang-orang yang soleh. Insya Allah, andaikan nanti setelah orang tua meninggal, ya, maka akan mengalir pahalanya, terus mengalir. Insya Allah ini hadis Nabi. Jadi anak-anak yang soleh akan mendoakan orang-orang tuanya, kan? Waladun soleh ayyada Allah. Anak-anak yang soleh yang selalu berdoa untuk orang tuanya. Nah, tidak lupa angkat doa dengan doa setiap kelas bayang. Iya pertama dulu. Apa ini? Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli dzunubi ya Allah. Ampunilah dosa kaji ya Allah, wali walidayya dan dosa-dosa ibu bapak kaji ya Allah. Warhamhuma, kasih sayangi kedua ina amat ya Allah. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana ina amat kasih sayang aku lain waktu masih kocek. Yo ini betul. Sekarang doain amat. Kedua, tak lupa yang jeluk. Ya, nah itu saja. Barangkali yang menjadi pengajian kita sore ini, pagi ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu sebagai pegangan kita, ya, sebagai ilmu kita, baik kita yang di sini maupun masyarakat jamaah yang ada di luar sana, yang mungkin ikut mendengar pengajian kita. Baik tinggal sambil nambah aja, sambil ngintip, sambil bergabah, ya, mengikuti pengajian kita. Mudah-mudahan dia dasar mau hidayah Allah, lalu menjalani apa yang kita ajak si Allah lewat Al-Quran maupun si Rasulullah lewat hadis. Nah, kan jelas si fatwa-fatwa para ulama. Nah, ia sampai ya, yang menarik keliru, arak salah.
mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Namanya kita manusia, al-insanu mahallul khata' manusia. Mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.